guys, di konten kali ini aku akan membahas alur cerita dari manhwa berjudul Becoming a God in Apocalypse Glossary. Mungkin kalian sudah ada yang pernah baca manhwa ini, dan mungkin ada juga yang belum. Jadi aku ingin bahas alurnya dari mulai chapter awal. Sebelum itu, boleh bantu like dan subscribe dulu guys, biar makin semangat hehe. Ya udah, biar tidak terlalu lama, langsung aku bahas aja ya. Di suatu hari, ada seorang wanita yang sedang dibawa dalam sebuah kereta sambil dikurung. Di dalam hatinya, berharap adiknya bernama Chengse bisa hidup dengan baik. Tapi, tiba-tiba adiknya muncul dan menghadang kereta yang membawa kakaknya. Kakaknya langsung mengingatkan pengawal kereta untuk tidak menyakiti adiknya. Tanpa basa-basi, adiknya langsung menyerang si pengawal. Dan tentu saja, hasilnya kalah telak, karena Chengse belum awakening. Pengawal itu berkata, "Kakakmu rela menukar dirinya demi batu awakening ini. Tapi tetap saja, bahkan jika kamu awakening seumur hidupmu, takkan mampu mengalahkanku." Chengse terbangun dari tidurnya karena mengingat kejadian 3 tahun lalu. Tidak lama setelah dia bangun, datang 3 orang pria pengganggu. Mereka selalu memalak Chengse, tapi alasan mereka sebenarnya adalah untuk mendapatkan batu awakening yang selama ini disembunyikan Chengse. Di ulang tahunnya yang ke-16, Chengse akhirnya memutuskan untuk menggunakan batu awakeningnya. Dan akhirnya dia mendapatkan Glorious Entry, sebuah kekuatan dengan tingkat tertinggi dan langka. Setiap dia naik level, dia akan mendapatkan entry baru yang berbeda-beda. Dia punya sahabat bernama Liu Zie yang sudah awakening duluan 1,5 tahun lalu. Chengse memutuskan untuk meminta bantuan dan saran dari sahabatnya itu untuk bagaimana cara menaikkan level. Liu Zie memberitahu Chengse, jika ingin menaikkan level, kamu harus masuk ke dalam dimensional dungeon dan mengalahkan monster di dalamnya. Tapi, dungeon tersebut juga menghisap energi manusia. Belum lagi, pintu dungeon dijaga oleh awakener kelas atas. Dan lagi, hasil pendapatkan kita di dalam dungeon, 70%-nya harus diserahkan pada para penjaga dungeon. Sehingga bisa dibilang 90% kematian sangat pasti terjadi di dalam. Tiba-tiba seorang pria bernama Cao Zijie telah memberi penawaran pada Liu Zijie, yaitu diberikan akses gratis ke dalam dungeon. Namun, semua hasilnya harus diserahkan pada bos besar. Chengse berbicara pada Cao Zijie untuk mengikut sertakannya ke dalam dungeon, karena dirinya sudah awakening. Liu Zijie, jika kita berhasil kembali selamat dari dungeon ini, aku pastikan akan menghajar mereka semua. Chengse, kamu sungguh yakin ingin masuk? Kamu bisa mati loh di sana. Kalau kita tidak berani melakukannya, kita akan terus-menerus dirudung oleh mereka. Kita harus jadi lebih kuat agar bisa mengalahkan mereka, sehingga zona yang kita tinggali bisa jadi lebih baik. Mulai sekarang, Chengse, kamu adalah rekan seperjuanganku. Liu Zijie, aku punya tujuan pribadi, yaitu mencari keberadaan kakakku. Karena itu, aku harus menjadi sangat kuat
Dan juga suatu hari nanti aku akan pergi dari zona ini. Changzhe melihat monster-monster itu tanpa takut sama sekali. Dia benar-benar hebat, kata Liu Zejie dalam hatinya. Monster yang tadi pergi tiba-tiba kembali lagi tanpa basa-basi. Changzhe langsung menyerang duluan seperti apa yang diajarkan kakaknya dulu. Tentu saja tidak mudah untuk mengalahkan monsternya, karena ini pertama kalinya Changzhe bertarung secara langsung. Liu Zejie membantu Changzhe dengan menggunakan ketapelnya, dan akhirnya berkat kerjasama mereka berdua, monster tersebut berhasil dikalahkan. Changzhe akhirnya berhasil naik level, dan tentu saja dia mendapatkan entry baru yang bisa dipilih. Bahas alurnya sampai di sini dulu guys. Lanjutannya akan saya bahas di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye, sampai jumpa di konten berikutnya.